4 koin loh yang sudah mereka tapping, dan aku rasa nggak menjamin juga mereka bisa dapetin resource yang maksimal di tactical market, karena masing-masing di tapping itu juga kadang nggak sampai 1.400 untuk bisa ngebuka satu item yang baik nantinya. Yes, betul sekali. Jadi itu tidak menunjang sebenarnya untuk sampai Iya. ke akhir ya. Tapi at least mereka nggak punya gangguan yang cukup signifikan Betul. vibrasinya seperti yang biasanya. Tapi Wow. Titan Esports Club ini baru 1 menit 20 detik loh. Belum ada 2 menit. Anda sudah pulang buru-buru sekali pengen nunggu di lobby ya. Ya. Kita lihat di arah sentral tim Apex Gaming harus berhadapan dengan Gun Dynasty tentunya. Coba untuk menghindar Zero karena mungkin mereka merasa Gun Dynasty ini di game yang kedua tadi mereka nggak terlalu enak gitu gamenya, jadi mereka coba bermain lebih hati-hati kali ini dengan 2 poin eliminasi dan DNL yang sudah memang coba jaga poin harus reset kembali. Itu dia. Satu player Falcon tuh. dilewatin saja dan ternyata Wah, gagal EVOS. untuk bisa survive. Dan EVOS Divine di menit kedua kali ini sudah akan masuk di pertempuran yang berada di seputaran sentral. Sayangnya resource Boltmaker tidak mereka miliki yang bisa dipasang menuju ke arah tim yang berada di seputaran sentral. Wah gokil, EVOS menit kedua loh udah rotasi ke arah map bawah ya. Ini mendengar huru-hara yang terjadi. Ini akan menjadi sangat-sangat krusial karena fight masih pecah antara tim Falcon juga yang baru saja datang. Tapi lihat Rasya akan menjaga posisinya, tidak komit bersama teman-temannya ke arah depan. Tim Falcon satu play on fire, tumbang oleh seorang I'm God. Masih bisa di-revive sih, tapi harus mundur sejauh mungkin. Oh my God, Pina di arah yang berbeda berhasil membungkam seorang I'm God. Unpredictable, tapi lihat Abox di sana berhasil membuktikan dirinya. Tapi di arah yang berbeda juga banyak banget fight yang terjadi karena ada tim AJL juga yang melakukan inisiasi dan mereka bakal mendapatkan poin eliminasi lebih banyak. Tapi Abox sumbang di sana, terkena satu skill, ditabrak Valiandes oleh seorang Soto X17. Lapar. Soto berhasil mendapatkan satu player, bahkan di situ Rasya datang Aduh, Rasya. dengan steel blade-nya, tapi gagal dia dan harus terjatuh kali ini. Cukup kuat bahkan kali ini tim Apex Gaming untuk bisa menumbangkan bahkan 2 player. Satu menggunakan flash freeze tadi karena memang cukup low, dan satu ditabrak dengan menggunakan Valiandes. Kemampuan dari EVOS Divine sudah cukup baik, perhitungan mereka cukup cepat dan mengetahui adanya pertempuran di bagian sentral. Tapi sayangnya ketika mereka masuk dan terburu-buru, mereka itu menuju ke arah titik tembakan. Mereka menuju ke arah titik tembakan dan yang nggak melakukan tembakan itu nggak menjadi fokus mereka, sehingga datang satu player dari sisi kanan Shoto tadi yang membahayakan, bahkan 3 player dimakan dia sendirian. Iya, 3 player dimakan dia sendirian, dan bahkan di replay juga kita lihat tadi dari tim Paradox Gaming 1 player doang lo ngadepin 3 player lainnya gitu kan dari tim Titan Esports Club. Karena ada bantuan Casey juga, tapi tadi ada elektroterapi yang nyangkut. Cuma temennya juga datang pada di momen-momen terakhir pas player ketiganya siap. Dan oke, kita lihat kali ini Gun Dynasty, aduh, Paket gak mampu memberikan perlawanan, terlambat responnya. Wolfin akhirnya mampu membungkus 1 poin eliminasi tambahan, 7 poin eliminasi kali ini. Itu dia 7 poin eliminasi sudah dikantongi dari Buset. tim Apex Gaming. Pada Sabar. di tempat yang berbeda, Demon Pride juga melakukan fight bersama tim Buriram. Nah ini nih, seperti yang aku bilang tadi, kalau resource dari tim EVOS itu ada, Boltmaker itu bisa banget digunakan seperti yang dilakukan oleh tim Demon Pride. Mereka pasang di sini, mereka nggak sayang, nggak sia-siakan. Demi apa? Setidaknya kalau kita pasang satu Boltmaker dan kita pakai Moko, kadang kita memang nggak tahu satu orang ini ada di sana, tapi ketika dia connect Boltmaker, ketandain dengan Moko kita, jadi akhirnya kita tahu. Kayak Shoto tadi aku rasa EVOS Divine itu nggak sebenarnya tahu nih ada orang akan nge-flanking dari arah sebelah kanan dan belakang kita, sampai akhirnya ketahuan dia sudah kepalang lempar flash freeze dan dapetin knockdown 1, langsung dipus pakai Valiandes. Posisi Pina juga gak ketahuan Bung tadi. Iya, Tadi ada nggak kebaca Raja gitu. sama On Fire Betul, di depan. betul. Tiba-tiba Imgat maju, dia pede karena ada Casey, ternyata ada Pina dari arah atas gitu kan. Karena ada yang berbeda, AJL juga tadi gue sempat lihat dari kill notification, itu tuh mereka terlibat cukup banyak fight tapi cuma 5 kill. Kayaknya sempat ke revive juga tuh sama musuhnya. Dan kita lihat kali ini dari AJL berhasil mengamankan Arsenal, Bung Surya. Itu dia, Arsenal sudah diamankan oleh AJL yang harusnya menambah resource seperti kayak dari sniper biasanya, atau mungkin armor level 3, level 4 itu bisa saja ada di sana, dan kayak ammo mungkin dari sniper bisa didapatkan juga dari tempat tersebut. Namun dari tim Aurora Gaming Gak bosan. yang mana dari 3 game ini masih benar-benar kesulitan lepas bermain aman di early-nya. Benar-benar ini tantangan yang besar dari tim Aurora Gaming. Gimana caranya mereka yang sangat baik hasil yang mereka dapatkan di Southeast Asia, tapi begitu bertemu dengan
tim-tim dari Nepal, India, Brazil, bahkan kesulitan sekali mereka. Iya, dan ketemunya sama DRS terus lagi ya. Mereka benar-benar bertemu. Ini kalau kita ngomongin kan menit ke-6 sebenarnya, tapi jalur rotasinya ternyata sama-sama juga sama DRS gitu kan. Ketemu lagi, nggak di drop zone sih ketemunya, tapi ketemunya di jalur rotasi. Benar-benar nggak tenang Aurora Gaming, dan bahkan dari POV terakhir yang tadi kita lihat, Aurora Gaming harus melakukan reset. Tapi di menit ke-6 ngomongin Purgatory, momen reset masih bisa terjadi untuk Aurora Gaming, masih cukup mudah, dan Buriram juga tadi yang kita lihat hampir aja di absen satu persatu, sekarang masih bisa melakukan reset. Bahkan mereka sudah melakukan rotasi kali ini, Bung Surya. Ya, itu dia Demon Sprite yang berada di bagian depan di daerah drop zone-nya Buriram. Harusnya akan kebaca situasinya sesaat lagi oleh mereka. Tinggal apa yang akan dilakukan oleh tim Buriram itu sendiri. Udah nggak ada ternyata Aurora Gaming ya. Tadi kan sempat kelihatan wipeout ya. Aduh, sayang banget Aurora Gaming. Padahal tadi kalau misalnya satunya bisa cabut tuh bisa lakuin revive. Tadi ada mobil juga padahal ya. Cuman nggak sempet kayaknya. DRS juga ternyata bermain dengan cukup cepat. Ini kayaknya ya Azril sama teman-teman udah harus mulai memikirkan buat besok gimana caranya ngadepin DRS Gaming. Apakah mereka mau respect kasih drop zone mereka, atau mereka mencari solusi gimana caranya ngadepin DRS, karena udah 2 match aja bahkan di drop zone mereka nggak menang sama sekali loh DRS. Iya, Gun Dynasty juga menjadi satu cobaan mereka juga. 2 game sebelumnya kan sama Gun Dynasty gitu di early-nya. Jadi bener-bener kalau memang gak bisa ada di top 4, biarin Gun Dynasty ada di top 4. Itu yang bisa dilakukan oleh tim Aurora. Biar mereka main di survival stage-nya gak ada gangguan Gun Dynasty. Memang Gun Dynasty gak ada di sana, tapi tentunya akan ada gangguan juga terhadap mereka. Tapi siapanya kita belum tahu dong. Ya, seenggaknya gak diganggu di drop zone sama Gun Dynasty ya, kayak game 1-2. Tapi masih sih mereka akan memilih bermain di survival stage kayak. Ya, betul. Orang gak ada yang mau, cuman itu worst case-nya ya. Kalau misalnya harus memilih ya mendingan Gun Dynasty lolos duluan gitu, biar mereka nanti di survival stage gak ada orang. Oke, kita lihat dari tim Apex Gaming kali ini akan berhadapan dengan tim Falcon. Yang mana tim Falcon juga dalam kondisi yang tidak terlalu baik setelah 2 game kita lalui. Oke, satu tembakan terbuka, masih ada Valiandes, selalu belum dipakai. Masih menunggu momentum tampaknya dari seorang shot di sana, Shato X17. Tapi Raja akan coba untuk bertahan di arah bawah terlebih dahulu. Gak mau terlalu buru-buru di charge dulu charge busternya. Sudah ada informasi yang diberikan ke arah teman-teman yang lainnya. Terlihat bagaimana 2 player. Satu gol terbuka. Time planner juga diaktifkan, tapi on fire tidak bisa ternyata memberikan perlawanan. Raja harus menghindar sejauh mungkin. Kehilangan seorang on fire. Ini akan memperburuk keadaan mereka. Coba untuk mundur ternyata karena seorang Pina. Harusnya dengan Morse-nya dia akan melakukan repositioning. Udah kehilangan 1 player, disengage. Ya, itu dia. Apalagi perangnya tadi di luar vision dari Pina. Pinanya itu udah jauh banget. Dia perangnya itu di antara rumah coklat ini nih. Dia perangnya di antara rumah coklat ini. Pina nggak bisa backupin benar-benar. Dan komitmen mereka untuk memberikan serangan lebih cepat itu nggak ada. Dan satu lagi ya tadi, mungkin karena nggak adanya Drake dari tim Falcon itu nggak ngebuat tertandai player-player dari tim Apex Gaming. Namun serangan datang dari seorang Kiroro mampu setidaknya menjatuhkan beberapa player, dan dibalikin keadaannya tim Apex Gaming vending mesin jauh, setup yang lebih baik sudah dilakukan oleh tim Falcon. Nggak respect. Tadi lihat mereka lempar A124.